Kembali lagi bersama saya Esti Rudolep. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, bahkan di tengah badai sekalipun. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali dihadapkan pada dua pilihan: mengandalkan diri sendiri dengan segala kekhawatiran, atau percaya pada Tuhan yang berkuasa. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang tetap setia, berharap kepada Allah, walau keadaannya runtuh, walau hidup penuh tekanan, bahkan ketika secara logika tidak ada jalan keluar? Akan banyak jawaban yang mungkin akan kita dapati jika kita tanyakan kepada kita pribadi satu persatu. Tetapi dari pengalaman orang yang melakukannya, kita dapat menemukan jawaban bahwa yang mendorong mereka adalah keyakinan mereka bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang tampak, melainkan tentang janji Tuhan yang lebih besar dari semua masalah. Nurani mereka berkata, lebih baik percaya pada Allah yang kekal daripada sibuk mengejar hal-hal yang sementara. Dan itulah yang menjadi kunci kehidupan yang tenang, percaya bahwa Allah sanggup memulihkan dan mencukupi. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan di minggu ini yang tertulis di Amos 9 ayat 11-15 dan Matius 6 ayat 25-34. Amos 9 ayat 11-15 ditulis saat bangsa Israel mengalami kejatuhan moral dan sosial. Ketidakadilan merajalela, ibadah hanya formalitas, sementara rakyat kecil tertindas. Amos menyampaikan firman bahwa Tuhan akan menghukum, tetapi janjinya tidak berhenti pada hukuman. Ada pemulihan, pondok Daud yang roboh akan dibangun kembali, tanah akan diberkati, dan umat akan dipulihkan. Matius 6 ayat 25-34 adalah bagian dari khotbah di bukit. Yesus menegaskan, jangan khawatir tentang hidup, apa yang dimakan, diminum, atau dipakai. Ia mengarahkan pandangan murid-murid kepada burung di udara dan bunga di ladang. Mereka tidak bekerja keras seperti manusia, tetapi Bapa di surga memelihara mereka. Yesus menutup dengan perintah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa penyebabnya? Manusia sering jatuh dalam kekhawatiran dan ketidakadilan. Mereka sibuk mengejar keuntungan pribadi, hingga lupa bahwa Tuhanlah sumber berkat. Inilah yang membuat Israel runtuh, dan inilah juga yang membuat manusia modern penuh dengan kecemasan, yang mengakibatkan kehidupan menjadi rapuh, bangsa bisa runtuh, manusia menjadi budak kekhawatiran. Tapi bagi yang setia, Tuhan menjanjikan pemulihan dan pemeliharaan. Ia bangun kembali yang roboh, dan ia cukupkan kebutuhan setiap orang yang mengandalkannya. Amos 9 ayat 11 berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang sudah roboh. Aku akan menutup retaknya, mendirikan kembali reruntuhannya, dan membangunnya seperti dahulu kala. Sedangkan Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari sini kita menyadari bahwa firman ini menegur dan menguatkan kita. Hidup kita mungkin pernah seperti pondok yang roboh, keluarga goyah, usaha jatuh, hati yang penuh kekhawatiran. Tapi Allah berjanji, Ia akan membangun kembali. Saudaraku, jangan biarkan hati kita diperbudak oleh kekhawatiran akan makan, minum, dan masa depan. Karena ketika kita menempatkan kerajaan Allah sebagai yang utama, Tuhan yang sama melihara bunga di ladang dan burung di udara juga akan mencukupi hidup kita. Oleh karenanya, mari kita belajar percaya bahwa karena keadaan kita baik, tetapi karena Allah kita setia, dan pada akhirnya hanya Dia yang sanggup memberi pemulihan sejati. Amin.